wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa. Saya dari kelas KPS 1 ingin membuat tugas video untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah sejarah dakwah. Baik, langsung saja. Saya ingin sedikit memaparkan hasil dari diskusi saya dan teman saya yang berjudul perbedaan signifikan antara dunia Arab dan dunia Barat. Ya, langsung saja. Pertama adalah sejarah dakwah Islam di Arab sangat dipengaruhi oleh kisah Nabi Muhammad SAW. Maka dimulailah proses panjang dakwah Rasulullah SAW menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun diantaranya beliau haruslah habiskan 13 tahun di kota kelahirannya, Makkah, sedangkan selama 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Adapun list sejarah dakwah Islam di tanah Arab, yang pertama masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayyah, dan terakhir yaitu masa Bani Abbasiyah. Sejarah peradaban Islam di Eropa 711 Masehi sampai 1492 Masehi, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran di daerah semenanjung Arab, bangsa-bangsa Eropa justru mulai bangkit dari tidurnya yang panjang, yang kemudian banyak dikenal dengan Renaissance. Kebangkitan tersebut bukan saja dalam bidang politik. Dengan keberhasilan Eropa mengolah kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus diakui bahwa justru dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan negara-negara baru Eropa. Kemajuan Eropa tidak dapat dipisahkan dari perang Islam saat menguasai Spanyol. Dari Spanyol Islam itulah Eropa banyak menimba ilmu pengetahuan. Ketika Islam mencapai masa keemasannya, kota Cordova dan Granada di Spanyol merupakan pusat-pusat peradaban Islam yang sangat penting saat itu dan dianggap menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen, Katolik maupun Yahudi dan berbagai wilayah banyak belajar di perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi Eropa. Di sini pula mereka dapat hidup dengan keamanan penuh dengan kedamaian dan toleransi yang tinggi. Kebebasan untuk berimajinasi dan adanya ruang yang luas untuk mengekspresikan jiwa-jiwa dan sastra penduduk keturunan Spanyol dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Pertama, kelompok yang telah memeluk Islam. Kedua, kelompok yang tetap ada keyakinannya, tapi menurut adat dan kebiasaan bangsa Arab, baik dalam bertingkah laku maupun bertutur kata. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Mustabribah. Dan ketiga, kelompok yang tetap berpegang teguh pada agamanya semula dan warisan budaya nenek moyang. Tidak sedikit dari mereka, yakni non-muslim, menjadi pejabat sipil maupun militer di dalam kekuasaan Islam Spanyol. Mereka pun mendapat keluasan dalam menjalankan ibadah mereka tanpa diganggu atau mendapat rintangan dari penguasa Muslim saat itu, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya saat penguasa Kristen memerintah Spanyol. Masuknya Islam di Eropa.
Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakat Muslim di Eropa saat ini adalah imigran, terdapat penduduk pribumi asli Eropa yang memeluk Islam di Balkan. Islam masuk di Eropa Selatan melalui invasi Moor dari Afrika Utara pada abad ke-8 sampai ke-10. Selama beberapa abad, intensitas politik Muslim berdiri kokoh di wilayah yang saat ini adalah Spanyol, Portugal, Selatan Italia, dan Malta. Komunitas Muslim di wilayah tersebut kemudian dikonversi atau diusir pada akhir abad ke-15. Adapun perbedaan sejarah dakwah Arab dan Eropa. Yang pertama, latar dan tempat waktu sudah sangat benar-benar tuh sudah sangat berubah dan sudah sangat berbeda. Yang kedua, penyebaran Islam yang sangat berbeda antara Eropa dan Arab. Penyebaran agama Islam di Arab lebih sulit dibandingkan di Eropa, dikarenakan Islam baru muncul. Yang keempat, dalam bidang keilmuan, Islam di Eropa sangat diunggulkan karena masa inilah ilmu-ilmu baru muncul. Yang kelima, dakwah Islam di Eropa lebih mudah karena sedang terjadinya konflik itu dimanfaatkan kaum muslimin, sedangkan saat di Arab masih banyak kerajaan yang masih kokoh dan jauh dari konflik. Yang terakhir, bangsa Eropa yang memegang pendidikannya kurang bisa lebih dimanfaatkan untuk mempermudah Islam masuk tentara dalam bidang ilmu sastra. Sedangkan di Arab bisa kita sebut lebih pintar dibandingkan bangsa Eropa kala itu. Ya, baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.